Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua hari ini? Alhamdulillah. Ya, sebelum memulai apapun kita harus memulainya dengan doa. Dipimpin oleh ketua. Pimpin doa. Doa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saya akan cek terlebih dahulu absensi dari saya. Karena mungkin Fajar, Ahdan, Fatih, ada kabar? Izin. Ada keperluan ya? Aidil, ada Naldo, Wildan, cuman Fatih aja ya yang tidak hadir. Mungkin ada urusan, semoga urusannya dilancarkan. Lalu coba lihat di sekitar kalian dan baju kalian, apakah sudah rapi atau sudah bersih? Sudah rapi belum? Dan itu ada sangat sedikit ya, diambil. Nah, sudah. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai statistika dan diagram pencak. Nah, pernahkah kalian berpikir lamanya waktu belajar akan berpengaruh pada nilai ulangan? Pernah berpikir seperti itu tidak? Nah, berpengaruh apa enggak? Berpengaruh ya. Jawaban tepat sekali berpengaruh. Lalu setelah pelajaran ini, kalian diharapkan untuk dapat menjelaskan definisi dan tujuan dari diagram pencak ini sebagai grafik untuk menampilkan hubungan antara dua variabel. Juga mampu mengidentifikasi mana variabel bebas, mana variabel bebas. Mari kita mulai saja dari perhatikan slide yang ada di TV ini. Nah, yang pertama Tentukan variabel ikat dan variabel bebas. Nah, di sini ada pasangan variabel. Nah, nanti setiap yang betul akan ditulis namanya di sini. Paham? Nah, coba waktu yang diperlukan untuk berkendara sejauh 30 km dari kecepatan kendaraan. Nah, ini ada dua variabelnya, ada waktu yang diperlukan dan kecepatan kendaraan. Nah, coba Yaudah, yang mana yang variabel bebas, yang mana yang variabel ikat? Kecepatan atau waktu? Bebas. Pada bebasnya kecepatan, Variabel bebas ikatnya waktu. Dan variabel ikatnya waktu. Oke, bagus ya udah. Jawab variabel bebas dan variabel ikatnya betul. Yaitu variabel bebasnya kecepatan, variabel ikatnya waktu. Bagus ya udah. Nah, Mbak Ahdan, kenapa bisa terjadi di situ? Apakah ada hubungan antara kedua variabelnya? Ada hubungan atau enggak? Apa hubungannya? semakin meningkat sini itu meningkatkan kecepatan kendaraan, maka waktu yang bergerak semakin meningkat. Ya, bagus dari Ahdan. Jadi tadi menurut Ahdan, waktu yang diperlukan itu semakin cepat kecepatan kendaraan, maka akan semakin sedikit waktu yang diperlukan itu. Menurut Ahdan, menurut yang lainnya gimana? Ada betul nggak dari jawaban dari Ahdan? Betul, setuju? Setuju. Kalau setuju beri tepuk tangan. Nah, coba selanjutnya saya mau penginapan dan nama menginap ini. Yang mana bebas yang mana ikat? Variabel bebasnya nama menginap, Menginap. variabel ikatnya saya buat menginap
penginapan. Sewa penginapan. Betul nggak menurut saya tadi? Enggak. Betul. Emang ada hubungannya antara menginap dan sewa penginapan? Apa hubungannya? Semakin lama menginap, maka semakin naik harga. Betul tidak berbeda? Oh ya, tangan dari mereka dan kredit. Dan kredit. Nah, oke. Terus pernyataan ketiga dari luas panel surya dan sumber energi yang dihasilkan. Fajar, gimana Fajar? Dari yang pakai variabel bebas yang mana kita perhatikan? Variabel bebasnya luas panel surya, variabel berikutnya sumber energi yang dihasilkan. Betul nggak Nevin? Pernyataan dari Fajar? Betul. Kenapa bisa betul? Apakah ada hubungannya? Karena semakin luas panel surya, maka sumber energi besar semakin banyak. Ya betul semuanya. Betul. Kalau betul kita beri tepuk tangan. Dan Vin. Nah, selanjutnya Aldo. Masa pakai kendaraan dan nilai jual kendaraan yang mana bebas yang mana terikat? Yang bebas maka pakai kendaraan, yang terikat nilai jual kendaraan. Yang terikat nilai jual kendaraannya. Betul tidak? Betul. Betul tidak? Yang reguler dulu. Betul. Siapa yang bisa menyebutkan hubungan antara kedua variabelnya? Apa kita? Semakin lama masa pakai kendaraan, maka semakin menurun pula nilai jual kendaraan. Semakin menurun pula nilai kendaraannya. Betul tidak jawabannya? Betul. Betul. Beri tepuk tangan. Betul. Berarti dua. Oke. Untuk yang terakhir, yaitu ongkos kirim paket dan berat paket. Nah, kira-kira bagaimana itu? Ongkos kirim paket dan berat paket. Gimana hubungannya atau variabel bebas yang tadi kita ceritakan? Siapa yang mau menjawab? Ahdan, silakan Ahdan. Variabel bebasnya berat paket, variabel bebasnya pakai. Kenapa bisa jadi seperti itu? Karena semakin berat paket, maka semakin naik pula ongkos kirim paket. Oke, jadi semakin berat paket, semakin besar juga ongkosnya. Setuju semua? Setuju. Oke, berarti kita untuk Ahdan. Nah, selanjutnya, mungkin dari kalian ada pertanyaan terlebih dahulu atau tidak? Pertanyaan? Tidak. Kalau terakhir ada yang harus kalian ucapkan, yaitu yang di slide. Nah, untuk ini, untuk diagram ini, nah, kenapa di sini disebut variabel bebas? Kenapa di sini disebut variabel bebas? Ya, simbolannya. Yang disebutkan, kenapa disebut variabel bebas? Kenapa disebut variabel bebas? Coba, ya. Persentase lulusan SMA dan persentase kemiskinan. Coba kita menunjukkan. Apa-apa, bisa lagi Anda ini tinggal dengan Kevin ada. Ayo. Seperti tadi semakin ini maka akan seperti itu. Nah, dari ayo coba. Kemana terlebih dahulu? Ya, bisa. Ya. Ada? Ya, jawab aja. Jadi nanti seperti itu akan menjadi apa? Jadi semakin banyak angka kelulusan anak SMA, Ya. semakin banyak angka kemiskinan.
Apakah seperti itu? Hah? Kurang tepat ya, kurang tepat. Ada yang bisa lebih tepat? Yang lebih tepat? Coba, ayo. Semakin tinggi angka kemiskinan, maka semakin banyak anak lulusan SMA. Ya. Bahkan siswa mengangkat kemiskinan. Jadi makin banyak lulus SMA, makin banyak yang miskin. Bagaimana? Ayo, ada yang mau ini boleh lagi kurang tepat ya, boleh bagus, berani. Coba, Anda David. Ayo. Semakin tinggi angka lulusan anak SMA di Indonesia, maka kemiskinan jumlah tinggi di sini juga menurun. Maka jadi semakin tinggi, semakin meningkat lulusan SMA, maka semakin menurun kemiskinan, seperti itu. Ya, cukup tepat. Tapi kita berapresiasi terutama untuk David. Tapi ada yang bisa menjawab? Ada? Kata-katanya ada? Tapi mau jawab gimana kan? Mana? Semakin tinggi persentase SMA. Nah, seperti itu ya. Anda bagus. Dari beri tepuk tangan dan mungkin. Jadi semakin tinggi persentase kelulusan SMA, maka semakin menurun persentase kemiskinan. Jadi itu ada hubungan keterbalikan. Yang ini meningkat dan itu menurun. Nah, mungkin ada yang bisa menyembuhkan kita pertemuan kita ini. Ada yang bisa menyembuhkan? Siapa yang bisa menyembuhkan? Ya. Siapa yang bisa menyembuhkan? Coba. Ayo, acungkan tangan, jangan ragu-ragu. Ada? Gimana? Simbolannya dia udah. Ayo bilang gimana? Kesimpulan pada materi ini, kalau kami bisa paham tentang perbedaan apa itu variabel bebas dan apa itu variabel terikat, dan kita juga insya Allah bisa memahami apa tentang hubungan kedua variabel tersebut. Oke, nanti dijelaskan di pertemuan selanjutnya terkait dengan data, korelasi data, dan interpretasi data. Jadi seperti itu, paham semua? Kalau yang bisa membaca diagram pencak, nah seperti itulah kesimpulan untuk pertemuan kita hari ini. Saya sangat bangga tadi dengan keaktifan kalian, dengan aktif kalian untuk menjawab, untuk berdiskusi, walaupun tidak apa-apa, walaupun kurang tepat, tapi berani untuk menjawab itu sudah sangat bagus sekali. Ya, untuk penutup kita tadi membukanya dengan doa, maka kita menutupnya dengan doa kembali. Kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian silakan dipimpin doa. Doa pada ta'alum. Allah